Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina ya karim wa bi hikmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Muqarrabin kang kula cintai, wabil khusus maring Bapak Sepuan para siki selaku tuan rumah kang kula hormati. Alhamdulillah si puniki kula sedanten bakit kumpul dalam rangka menjalankan kewajiban kita bersama untuk memenuhi kewajiban dalam rangka thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna ma'rifatan nafsi amrun muhimun li kulli fardin min afradil insan. Di anna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ay man arafa nafsahu bil dhulli wal ajzi wal dha'fi wal fana'i arafa rabbahu bil azzi wal qudrati wal baqa'i. Wa man jahala nafsahu fa huwa bi rabbihi ajhal. Fa 'alal aqili ay yashmura an sa'idil jiddi fi talabil ma'rifati wa la yatawani fi dzalika li alla yudrikuhul maut wa huwa nasabun bi amal jahl. Ketahuilah sesungguhnya mengetahui tentang nafsu itu perkara yang amat penting bagi tiap-tiap insan. Tiap-tiap manusia itu penting mengetahui jati dirinya, nafsunya. Karena bagi orang yang mengetahui dirinya, mengetahui nafsunya, berarti dia mengetahui Tuhannya. Bagi orang yang tidak mengetahui nafsunya sendiri, berarti kepada Tuhannya juga akan lebih tidak tahu. Lamun uang weruh ning nafsune dewek, berarti weruh ning pangeran. Lamun uang ora weruh ning nafsune dewek, berarti ning pangeran menyangkin ora weruh. Ning badan dewek ora weruh, ning diri dewek be ora weruh, lah komo ben ning pangeran. Lebih ora weruh. Jadi kalau pada diri sendiri aja nggak tahu, apalagi pada Tuhannya. Kalau tahu pada diri sendiri, berarti tahu pada Tuhan. Niko ayat Al-Quran apa hadis nih Mas? Hadis. Lamun uang iku weruh ning diri dewek, ning dirine berarti weruh ning pangerane. Lamun uang iku ora weruh ning dirine iku sapa, berarti ora weruh ning pangerane. Weruh ora pangeran, weruh. Lamun ditakoni bukti weruh iku berapa? Lah weruh ning diri kita. Kenang weruh ning diri kita, ya berarti weruh ning pangeran. Orang ke Mang Jamal, iya. Kalau Mang Jamal eta nyaho atau uninga karena diri pribados, karena pribadosna, berarti Mang Jamal eta terang atau uninga karena pangeran. Lamun Mang Jamal terang karena pribadosna, ya tos puguh ka pangeranna mah leuwih terang.
Nah, ayeuna kieu. Lamun ditaros Mang Jamal eta. Ari Mang Jamal eta gaduh naon? Mang Jamal eta saha? Manusia. Ciptaan saha? Nah, gitu. Ulah kadinya heula, ulah. Mang Jamal eta gaduh naon sih? Mata, dari tangan. Gaduh tangan. Masa Mang Jamal gaduh tangan. Hari itu matana mata saha. Gaduh nyawa. Gaduh nyawa. Wih, hebat. Titipan. Nah, Mang Jamal eta teu gaduh naon-naon. Aya panon gaduh Gusti Allah. Aya cepil gaduh Gusti Allah. Aya naon coba? Aya tangan. Gaduh Gusti Allah. Gitu. Nyawa ge gaduh Gusti Allah. Naonna bae anu di aya di Mang Jamal eta gaduh Gusti Allah. Gitu. Mang Jamal teh gaduh naon. Terus ari Mang Jamal eta bisa naon sih? Henteu bisa naon. Peureum ge teu bisa, amun teu dipeureumkeun mah. Diuk ge teu bisa, amun teu didiukeun. Tah. Berarti lamun Mang Jamal eta rumaos karena teu gaduh naon-naonna, henteu tiasa naon-naon, berarti sadar eta Mang Jamal eta terang kana pribadosna. Berarti anu aya eta, anu ngadamel eta, anu masih eta saha? Berarti Gusti Allah. Anu ngagerakkeun Gusti Allah. Berarti terang tah ka pangeran. Sing seuleurna mah Mang Jamal mah teu gaduh naon-naon, teu tiasa naon-naon. Lamun teu digerakkeun ku Gusti Allah. Nah, sadar tah berarti terang ka Gusti Allah, ka pangeran. Tapi manusia eta seueur-seueurna mah teu kitu. Sombong. Rumaos, gaduh kekuatan, rumaos. Naon tah tiasa ieu tiasa itu. Gaduh ieu gaduh itu. Menang aing bae. Ieu aing ieu tah. Jadi aing. Nah, henteu sadar. Ing setuhuna manehna teh aya anu ngagerakkeun. Jadi lamun segala-gala aing berarti jalmi eta teu terang kana pribadosna teu terang. Teu sadar. Lamun kana pribadosna bae teu sadar nya komok ka pangeran. Maka dari itu mengetahui nafsu itu harus kita itu penting untuk mengetahui jati diri kita. Kita ini siapa? Kita ini enggak punya apa-apa. Kita ini enggak bisa apa-apa. Kita ini apes. Kita ini rusak. Kita ini lemah, akan hancur, nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Bisa ngangkat gelas pun itu ada yang ngangkatin, ada yang menggerakkan. Maka kita itu harus sadar diri, kita ini adalah apes, lemah dan rusak, tidak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata, tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan. Nah itu kita tuh, itu manusia namanya. Kita itu harus sadar ya. Dengan kita bisanya duduk, bisanya gerak, bisanya melangkah, bisanya berdiri, itu atas izin Allah semuanya. Illa billah. Maka dari itu, bagi orang yang berakal,
bagi orang yang berakal, maka segeralah untuk menancapkan apa, kalau macam kuku ya, kalau manusia itu melingkiskan tangan, bersungguh-sungguh untuk mencari tahu siapa sesungguhnya diri kita ini. Jangan kendor, aja kendor di dalam untuk mencari tahu itu. Harus benar-benar berpikir agar jangan sampai menemukan kematian, agar jangan sampai kematian itu menemui kita. Karena yang namanya tidak tahu kepada diri kita sendiri sampai mati itu musibah. Musibah dengan butanya kebodohan. Fala yakunu lahu ba'da dzalika sabilun ilal basyir. Makalah kita itu jangan sampai mendapatkan musibah dengan butanya kebodohan. Apabila kita itu sudah kena musibah dalam butanya kebodohan, berarti kita itu tidak akan menemukan jalan basirah. Basirah itu melihat. Qala ta'ala faman kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunianya ini buta, maka dia nanti di akhirat juga menjadi buta. Wa adallu sabila, dan dia sesat pada jalannya. Wong pitek mah, wong buta mah tatak totok kesasar bae. Mengkonon maning kita ning kene iki buta hati. Wong pada diri ini be ora-weruh, iki berarti buta. Lamun pada diri ini be ora-weruh iku buta, mengko ning akhiratnya ke buta. Konon. I'lam anna an-nafsa latifatun rabbaniyatun wa hiya ar-ruhu qabla ta'alluqiha bil ajsadi. Wa qad khalaqallahu al-arwaha qabla al-ajsadi fa kanat hina idzin fi jiwaril haqqi wa qarbihi. Falamma amarahal haqqu an tata'allaqa bil ajsadi arafatil ghaira fa hujibat an hadratil haqqi bisababi syuhriha an ta'ala. Walidzalika ihtajat ila mudzakirin. Maka ketahuilah sesungguhnya nafsu itu adalah latifah rabbaniyah, lelembut kang bangsa rabbaniyah, kepengurusan. Wahyar ruh, yaitu adalah ruh. Latifah rabbaniyah itu adalah ruh. Ruh yang belum nempel pada jasad. Nafsu itu adalah latifah rabbaniyah. Latifah rabbaniyah itu adalah ruh yang belum nempel pada jasad. Ruh yang belum nempel kepada jasad itu disebutnya latifah rabbaniyah. Itu. Ruh yang belum nempel pada jasad itu disebutnya latifah rabbaniyah. Dan Allah menciptakan semua arwah. Arwah itu jama dari ruh. Allah menciptakan ruh itu sebelum jasad
Maka ketika itu si roh itu selalu berdekatan dengan hak dan berkerabat dengan hak. Selalu benar. Berwihanya dengan Allah. Al-Haq itu adalah Allah. Itu si roh itu yang belum menempel ke jasad. Taunya itu dia itu pada hak. Hah? Belum ada jasadnya belum. Bukan roh dulu. Belum nempel ke jasad. Tapi belum dibikin belum. Rohnya udah dibikin. Roh saya gak bisa ke yang lain gitu. Apa gimana? Biasanya kami bikin. Ketukur kepada yang lain? Enggak apa-apa. Sebelum Allah membuat jasad Sandi, rohnya itu sudah dibikin. Roh dulu. Nah, roh pada waktu itu disebutnya Latifah Robbaniyah. Nah, rohnya Sandi itu dulunya sebelum ada jasad, itu taunya kepada yang hak aja. Enggak, taunya itu hanya hak, berdekatan dengan hak, bertetanggaan dengan hak, dan selalu berkerabat dengan hak. Taunya itu pada Allah saja, pada kebenaran. Falamma amarahal haqqu an tata'allaqa bil ajsadi arafatil ghairah. Maka ketika diperintahkan oleh si roh itu untuk menyatu, menempel kepada jasad, maka yang terjadi itu arafatil ghairah. Dia akan mengetahui pada yang lain. Sebelum ada jasad, dia taunya hanya pada Allah aja, pada yang hak, pada kebenaran. Ketika masuk pada jasad, dia berubah. Taunya itu berubah. Yang masuk ke mata, dia sibuk melihat gelas, melihat cewek cantik. Ya, apa yang dilihat aja. Jadi akhirnya dia sibuk dengan melihat gitu. Indahnya, ini indah, ini indah. Apalagi kalau lihat cewek cantik, sibuk melihat. Yang masuk telinga, dia sibuk mendengar. Jadi yang masuk pada hidung, dia sibuk mencium-cium bau-bauan. Yang masuk pada lidah, lisan, dia sibuk ngomong. Begitu juga masuk pada yang lain. Jadi dia berubah pengetahuannya. Yang awalnya tahunya itu hanya pada hak, ketika masuk ke jasad dia banyak tahu akhirnya. Tahu ini, tahu itu, tahu itu. Nah, akhirnya dia lupa. Fahujibat an hadratil haqqi bisa bagi syuhriha an ta'ala. Maka dia akan terhalang dari kehadiran hak dengan kesibukan dia tadi itu, kesibukan melihat, kesibukan mendengar, kesibukan macam-macam. Paham urut Mas Abid? Mantap. Sakit. Contoh ya, ketika Sandi itu masih di dalam rahim, taunya Sandi itu hanya apa yang ada di perut. Ketika lahir di alam dunia, maka tahu cahaya, ada cahaya terang, ada macam-macam. Makanya si bayi itu nangis, dia nggak mau masuk lagi.
Iya. Orang mancing mana itu? Sedang berkan. Tuh. Begitu juga roh yang belum nempel ke jasad, dia hanya tahunya itu pada hak. Ketika masuk pada jasad, dia banyak tahu, akhirnya berubah. Kemudian dia lupa pada yang hak. Karena tadi itu sibuk. Bisa babi syughliha an ta'ala. Dengan sebab kesibukannya si roh dari kehadiran Allah Ta'ala. Berarti si jiwang pakai roh ya? Ada roh. Jadi mandining mata, mandining Orang diresap. Ini siki mengkenen deh, siki mengkenen. Analogi ini ya. Setrum kan pilih setrum si dia. Nah, ketika masuk ning sebuah perangkat TV, ya, setrum kan si dia mengalir saya. Sing masuk ning speaker, sing terjadi apa? Suara. Sing masuk ning tabung, gambar. Konon bebo. Setrum siji. Mengkonon maning masuk ning jasad wong. Ketika mengalir lewat ning mata, sing terjadi melihat. Ketika masuk ning kuping, sing terjadi mendengar. Ketika masuk ke lidah, yang terjadi berbicara dan merasakan rasa. Dan seterusnya. Nah, ketika copot setrume, si TV ku set dicopot, apa yang terjadi? Mati. Speaker orang muni, gambar orang muruk, ya kan? Nongkonan mana uang cabut setrume. Lain melotot terketing apa-apa. Ya, udah pahami dikit tuh kejadian manusia. Sing disebut nafsu kemungkinan. Nah, jadi yang disebut nafsu itu adalah kumpulnya roh dengan jasad.